Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma. Kita lanjutkan sebentar ya. Jadi seseorang yang betul-betul memahami akan hal ini, itu memahami bahwasanya tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk beribadah kepadanya ya. Maka tauhid ini akan senantiasa ada dalam pikirannya, akan senantiasa ada dalam benaknya ya. Menjadikan tauhid ini sesuatu yang senantiasa berjalan bersamanya ya, dalam kesehariannya ya. Misalnya ketika seseorang ingin membantu saudaranya, menolong saudaranya yang kesulitan, maka dia akan berpikir, apakah dia melakukannya ini karena Allah Azza wa Jalla atau bukan, menolongnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan. Ketika memberi bantuan ini semata-mata karena Allah Azza wa Jalla atau agar dipilih gitu ya. Ada pamrih yang ingin dia dapatkan. Atau ketika dia mengunjungi orang tuanya ya, berkunjung kepada orang tuanya, berkunjung kepada temannya, berkunjung kepada sanak kerabatnya dan seterusnya, maka dia akan kembali ya, apakah niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Jadi dia betul-betul takut salah niat dalam ibadahnya ya. Atau pada aktivitas-aktivitas yang lain, ketika kita melangkahkan kaki di majelis ilmu ini, kemudian dia introspeksi diri, apakah betul-betul ya saya hadir di majelis ilmu ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang lainnya. Ini senantiasa seorang muwahhid atau seorang mukmin ya, melihat kembali niat-niat ketika sebelum dia beramal ya. Sehingga apa? Sehingga nanti seluruh amalnya ya, seluruh kegiatannya itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan yang lebih dari itu ya, adalah dia mengecek kembali ya, amal-amalnya sifatnya mubah ya, agar bagaimana dia tetap bisa bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla ya. Misalnya mau makan, mau minum, mau berolahraga ya, dihadirkan niat agar fisiknya kuat, agar tulang-tulangnya bisa tegak untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ya, kita banyak lalai dari hal seperti itu ya. Apalagi yang mubah, yang asalnya ibadah saja kita banyak lalai, lupa untuk menghadirkan ya niat ya. Nah, ini menyadarkan kita semua bahwasanya seorang ya seharusnya konsentrasi ya dakwah para dai adalah tauhid ya. Tauhid mengingatkan ya manusia tentang keimanan, mengingatkan manusia tentang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan berarti ya seorang dai tidak boleh berdakwah pada sisi materi yang lain seperti akhlak, sirah, fikih dan seterusnya, tidak. Tapi maksudnya adalah seorang dai ya, di dalam dia menyampaikan materi pembahasan, hendaknya ya substansi atau fokus ya, yang menjadi fokus adalah substansi, yang menjadi fokus adalah apa? Dakwahnya tersebut adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi substansinya, menjadi fokusnya. Ketika dia berbicara tentang fikih ya, jangan lupa untuk mengkaitkannya dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, tauhid ya. Ketika dia berbicara tentang perdagangan misalnya, jangan lupa untuk mengkaitkannya dengan keimanan, bahwasanya seorang yang berdagang, jika dia jujur maka dia mendapatkan pahala yang besar ya. Jangan sampai ya ketika berdagang curang, ini kan musibah yang ada di masyarakat kita ya. Beli buah-buahan di tempat 2 kilo, begitu sampai di rumah 10
1,7, 1,8, 1,5. Ini kecurangan yang sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak merasa takut. Ya. Tauhidnya kurang, tidak merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla bahwa saya itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ya. Makanya tauhid ini adalah semua kunci semua kebaikan. Ya. Jika tauhid sudah tertanam dengan baik, maka pejabat pun seorang pejabat misalnya, dia akan takut untuk berbuat curang, untuk berbuat korupsi, untuk berbuat dusta, ya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya. Itu semua berawal dari apa? Tauhid, keimanan. Ya. Kita pun demikian, ya. Kita pun demikian. Kita berusaha untuk menjadikan tauhid ini, keimanan ini menjadi pengontrol kita dalam keseharian kita. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan hak-hak orang, ya. Jangan sampai kita mengambil hak orang, ya. Berat nanti, ya, pertanggungjawabannya, ya. Jangan sampai kita menjadi seorang yang muflis, ya, bangkrut karena kita membayar kezaliman kita kepada manusia, ya. Ya. Apa itu tauhid? Di sini Syekh menyebutkan bahwa tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah kepadanya. Baik, sampai sini dulu ikhwan. Pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah masih kita lanjutkan pada muqaddimah ini. Ya, wa a'dhamu ma nahaa anhu asy-syirk, ya, wa huwa da'watu ghairi ma'hu. Insyaallah jika tidak ada ya, uzur, kita lanjutkan perkara. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa